Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mempelajari cara membaca surah An-Nas dengan tajwid yang betul. Surah An-Nas ini terdapat pada juz 30, diturunkan di kota Mekkah. Orang Indonesia yang muslim rata-rata sudah hafal dengan surah ini. Namun masih sering kita jumpai tempat-tempat yang dimana ketika seseorang membaca surah An-Nas ini sering terjadi kesalahan. Jadi kita akan coba mempelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan apabila ada seseorang yang membaca surah An-Nas ini yang sering kita dengar kesalahannya. Yang pertama, kita mulai dari ayat pertama ini. Qul a'udzu birabbin nas. Kebiasaan orang membacanya gunnahnya ini kurang atau dengungnya ini kurang. Biasanya dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Itu salah fatal. Jadi gunnahnya ini harus kita sempurnakan membacanya. Selanjutnya malikin nas. Di sini yang sering terdengar kesalahan ketika seseorang membaca yaitu malikin nas. Biasanya dibaca panjang nih, malikin nas. Cobalah perhatikan, cobalah baca bacaan kita surah An-Nas dan pemedet Al-Quran. Kemungkinan kalau kita tidak mempelajari dengan baik surah An-Nas ini, kita akan membaca malikin nas. Malikin nas kita panjangkan karena kita terbawa dalam surah Al-Fatihah maliki yaumiddin. Jadi kalau di Al-Fatihah memang ma-nya dipanjangkan, namun kalau di surah An-Nas ini ma-nya ini kita pendekkan membacanya malikin nas. Yang kedua, kesalahan itu biasanya di gunnahnya ini juga nas, malikin nas. Selanjutnya ayat yang ketiga, ilahin nas. Kesalahan yang sering terjadi ya ketika di gunnah inilah. Selanjutnya ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Kebiasaan yang salah kita dengar seseorang membaca surah An-Nas ini pada ayat yang keempat ini, min syarril. Biasanya dia membaca min syarril, tidak dibaca ikhfa ataupun samar-samar. Min syarri, harus kita baca min syarril waswasil khannas. Ini yang pertama kesalahannya yang sering
Nah, yang kedua di sini dia di pengucapan huruf kho. Nah, jadi pengucapan huruf kho ini banyak juga kita dengar dibaca min syarril waswasil konnas, dibaca kon bukan kon, ini khon khon. Ini harus dilatih ini. Khonnas. Selanjutnya ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang harus kita perhatikan di ayat yang ke-5 ini adalah yuwaswisu fi sudu. Ini su, yuwaswisu fi sudu. Su dengan su harus kita bedakan. Ini su biasa, sa si su. Kalau ini so si su, hampir mirip, namun harus kita bedakan. Ini kita harus pelajari kembali bagaimana cara pengucapan huruf sa, bagaimana pengucapan huruf so. Selanjutnya di gunnah ini kita perhatikan, jangan sampai kita salah lagi membaca ketika ayat 5 gunnahnya ini juga gunnahnya, ini gunnahnya, ini gunnahnya kita perbaiki mulai dari sekarang. Selanjutnya ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas. Bagaimana sebenarnya cara membaca gunnah itu? Gunnah itu kita tahan. Minal jinnati wan nas. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai ketika seseorang membaca surah An-Nas. Bahkan sudah sampai umurnya 60, 70, namun cara membacanya karena terbiasa dari dulu. Jadi kesalahan itu selalu diulang-ulang. Alangkah baiknya kita jangan malu belajar. Kita belajar bersama-sama. Saya pun seperti itu. Saya pun akan belajar terus. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang diberikan Allah kefasihan dalam membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan Sadaqallahul azim.